Swastiastu, selamat bertemu kembali dengan saya Kadek Siwa Ambara. Ya, kalau kemarin kita sudah bahas tentang tujuan hidup. Ya, tujuan hidup kita terakhir adalah agar kita bisa menyatu dengan Sang Sangkan Paraningumadi atau Sang Sumber Kehidupan tersebut. Nah, agar kita bisa sampai di sana, tentunya ada tugas yang harus kita selesaikan. Ya, seperti dijelaskan kemarin bahwa kita memohon agar kita bisa lahir kembali karena kita punya tugas yang harus selesaikan. Apakah tugas itu? Tugas itu adalah penyelesaian karma. Ya, penyelesaian karma. Orang-orang yang kita jumpai sejak kita masih berada di dalam kandungan, kita lahir, kita besar, dan sampai saat ini, itu karena kita ada hubungan karma yang harus kita selesaikan. Nah, bagaimana rahasia atau bagaimana cara menyelesaikan karma dengan orang-orang, dengan binatang-binatang, atau dengan makhluk-makhluk yang kita temui selama ini? Jawabannya hanya satu: hormati mereka. Ya, hormati mereka yang pernah merawat kita selama kita berada di dalam kandungan, selama kita lahir, selama kita dibesarkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Terutama yang pertama adalah ibu kita, kedua adalah ayah kita. Bagaimana kita menunjukkan rasa hormat kita baik kepada ibu dan ayah. Ya, orang tua kita tidak membutuhkan apa-apa, hanya agar kita hormat. Hormat artinya kita berterima kasih walaupun tanpa diucap, ya, dengan aksi kita. Ya, bagaimana setiap saat kita bisa memberikan senyuman yang manis, kita bisa memberikan apapun yang kita bisa berikan. Ya, itu sudah cukup sebagai rasa hormat kita. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, misalnya kita ingin membuat sesuatu, membangun rumah, atau melakukan apa saja, minimal kita sempat menyampaikan kepada baik ibu maupun ayah. Ya, ini yang dianggap hormat. Ini yang dianggap bakti. Ya, tidak perlu harus memberi sesuatu yang besar, sesuatu yang banyak. Dan rasa hormat ditunjukkan dengan kita menyampaikan apa yang ingin kita lakukan. Ya, misalnya kita mau berangkat kemana, ya sempatkan untuk ibu, ayah, saya mau berangkat ke sini beberapa hari, ya nanti pulangnya ini. Gitu. Karena apa? Karena kalau kita tidak bilang, ya, yang namanya orang tua kita selalu bingung, selalu kemana. Karena kasih sayang orang tua itu tidak ada batasnya. Mungkin sayang kita kepada orang tua terbatas. Ya, ini yang terpenting, bagaimana kita bisa menghormati orang tua dengan cara sering-sering berkomunikasi. Ya, apapun yang kita lakukan sampaikan dan juga mohon doa. Itu. Nah, setelah orang tua, bagi yang sudah menikah dengan mertua, ya, bagaimana kita bisa menghormati mertua, ya, menyampaikan sesuatu, sama juga. Kalau kita punya lebih, kita berikan, ya, itu rasa hormat kita. Ya, setelah dengan mertua, ya, dengan pasangan kita, ya, bagaimana kita menunjukkan rasa hormat. Ya, seorang suami harus bertanggung jawab kepada istrinya. Demikian juga istri harus mempertanggungjawabkan bagaimana persiapan di rumah tangga. Ya, karena kalau dalam bahasa umumnya, ya, secara umum ayah adalah menteri luar negeri sekaligus menteri perdagangan. Ya, artinya ayah bertugas untuk mencari pendapatan, mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, tugas seorang ibu adalah bagaimana seorang ibu itu bisa mengelola apa yang didapatkan, apa yang diberikan oleh sang suami. Ya, karena istri itu tergolong menteri dalam negeri dan menteri keuangan. Ya, bagaimana mempersiapkan segala sesuatu untuk suami, untuk anak,
dan juga mengatur bagaimana rumah tangga itu agar kelihatan nyaman, aman, rapi, bersih gitu. Nah, dengan melakukan itu berarti sang suami memberikan kepercayaan untuk mengelola uang, ini sudah wujud hormat kepada istri. Demikian juga seorang istri yang mampu menyediakan segala kebutuhan rumah tangga itu merupakan rasa hormat kepada suami dan kepada anak-anak. Gitu. Nah, bagaimana kita juga perlu menghormati yang namanya saudara-saudara kita, saudara kandung, ya. Kemudian ipar-ipar. Bagaimana kita bisa saling menghormati? Saling menghormati artinya ya memberikan keleluasaan kepada mereka. Jangan sampai kita memaksakan kehendak kepada orang-orang di sekitar kita, termasuk ipar-ipar kita. Gitu. Biarkan ipar menjadi ipar, sehingga kita akan dibiarkan menjadi diri kita. Kemudian menunjukkan rasa hormat kepada anak-anak kita. Ya, tugas kita sebagai orang tua ya bagaimana kita bisa menanggung segala kebutuhan keperluan sekolah anak-anak kita. Bagaimana kita bisa menamatkan sekolah, bagaimana kita bisa memberikan bekal kehidupan kepada mereka. Itu menunjukkan rasa hormat dan saling menghargai ya. Seorang tua harus menghargai anak. Jangan sampai orang tua harus memaksakan kehendak kepada anak. Ya, intinya adalah memberikan kebebasan untuk melakukan apa yang mereka suka. Ya, jangan dibatas-batasin. Yang penting mereka menyampaikan apa maksud dan tujuan mereka. Kita sebagai orang tua wajib mendukung. Itu rasa hormat ya. Kemudian setelah itu apapun yang ada di pekarangan kita itu harus kita hormati. Hormati artinya jangan sampai kita mengecewakan. Jangan sampai kita menyakiti perasaan. Apakah itu dengan sengaja ataupun tidak sengaja, itu sama sekali harus kita tiadakan atau kita berusaha untuk menghindari. Gitu. Bahkan termasuk binatang-binatang yang ada di pekarangan kita. Itu mereka ada karena ada hubungan karma. Ya. Kucing misalnya, anjing misalnya, ya. Jangan sampai mereka kecewa. Ya, kita ada makan ya kasih. Jangan sampai menterlantarkan binatang-binatang, bahkan burung-burung yang lewat ke rumah kita pun perlu kita beri kesempatan untuk menikmati apa yang ada di sana. Itu termasuk tikus, apapun. Jangan sampai kita membuat karma baru, ya, karena kita hadir di dunia ini untuk saling menghormati. Ya, itu. Kalau kita sudah bisa menghormati, ya, menghormati mereka, tentunya kita tidak ada masalah. Ya, permasalahan akan muncul ketika kita mengadakan pertentangan, perlawanan. Ya. Sekali lagi dia jelaskan bahwa kita lahir ke dunia ini agar kita bisa mencapai tujuan akhir kita menyatu dengan sang para minumadi. Ya, pertama kita menghormati orang tua, kita menghormati kakek nenek, kita menghormati leluhur, apakah itu kumpi, apakah itu kelam, buyut dan seterusnya. Ya, kayaknya ada 7 tingkatan, itu semua harus kita hormati. Nah, bagaimana menghormati leluhur-leluhur itu? Caranya hanya satu saja. Kita harus sering-sering berdoa kepada Tuhan, memohon agar Tuhan memberikan kebebasan kepada leluhur kita, dan juga Tuhan mengampuni segala dosa dan karma buruk, dan mengizinkan untuk bersatu dengan beliau. Doa ini sangat-sangat dibutuhkan oleh leluhur. Karena istilah Balinya yang namanya leluhur tidak bisa pisah dengan Perti Sentano. Demikian juga kita sebagai Perti Sentano nggak bisa pisah dengan leluhur-leluhur kita. Ya, setelah itu sekali lagi bagaimana kita menghormati orang tua, bagaimana kita menghormati mertua, bagaimana kita saling menghormati hidup rukun dengan kakak dan adik, bagaimana kita
bisa menghormati guru-guru yang pernah memberikan kita ilmu baik di sekolah maupun di luar sekolah. Ya, kita menghormati teman-teman sekolah kita menghormati pasangan hidup, kita menghormati ipar-ipar kita menghormati anak-anak, kita menghormati pekerja-pekerja atau pembantu-pembantu kita, bahkan semua binatang, semua tumbuh-tumbuhan yang ada di pekarangan kita. Kita menghormati terutama guru-guru spiritual. Karena hanya guru spiritual yang bisa mengantarkan kita mencapai tujuan hidup terakhir, yaitu menyatu dengan Sang Sangkan Paraning Dumadi. Nah, kalau ini sudah kita terapkan, ya, tujuan hidup kita pasti tercapai. Ya, kita akan bisa mencapai kebahagiaan semasa hidup, juga bahagia setelah kematian. Ya, nah itulah cara yang bisa Tiang sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, kita jumpa besok. Om Santi Santi.